Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat malam semuanya. Tuhan berfirman, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Yesus untuk kita semua. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka. Dengan melakukan kedua tangan sama-sama bersuka. Saya mau mendengar aplaus yang meriah untuk Tuhan kita, yang memberikan sukacita bagi kita semua. Dan pada malam hari ini mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir di tempat ini. Sekali lagi beri aplaus untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bahwa tangan kasih-Mu Kau ulurkan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh mengalami kasih-Mu yang mengalir untuk kami. Terima kasih untuk setiap teman-teman dan sahabat kami yang juga merasakan Engkau secara pribadi mencintai dan mengasihi. Terima kasih Tuhan, jika pada kesempatan malam hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan sahabat-sahabat kami yang akan bercerita tentang Engkau, betapa Engkau dahsyat dan ajaib di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya saat Engkau mengutus sahabat-sahabat kami, ada kuasa-Mu yang Kau taruh di dalam hidup mereka untuk mereka bercerita tentang Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan teman-teman duduk, kepada Sis Yeni saya persilakan. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Pada malam hari ini memang kita tidak ada pewarta firman. Tetapi pada malam hari ini kita boleh lebih dapat dari itu. Yaitu kita akan mendengarkan orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan dan sudah melakukan firman Tuhan. Seperti terkutip di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan inilah pada malam hari ini saya boleh mengundang teman-teman yang sungguh luar biasa, yang mau memberikan waktunya, mau memberikan pengalaman hidupnya buat kita semua. Saya undang untuk hadir ke depan Sis Christine Savana, silahkan saya undang ke depan.
Kemudian Sis Christine juga tidak sendiri ya, tetapi ada beberapa teman. Yaitu Sis Giana Nelly, silakan saya undang ke depan. Dan satu lagi Bro Dionysius Charlie, silakan ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu buat mereka. Mereka begitu luar biasa. Dari setiap pengalaman-pengalaman mereka mau memberikan sharing buat kita semua untuk menguatkan iman kita. Tetapi tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kalau kita minta perkenalan diri dulu ya? Saya undang untuk pertama Sis Christine Savana, yang biasa kita tahunya adalah Christine CS. Saya mau minta memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, tinggal di mana, paroki mana, dan kalau tidak keberatan statusnya apa. Biar tahu ya semuanya ya. Shalom teman-teman semua. Shalom. Nama saya Christine Savana, dipanggilnya CS. Mengapa CS? Christine-nya double, Oh oke. biar dibedakan. Oke, silakan. Terus saya tinggal di daerah Tambora, Jembatan 5. Masuknya ke paroki Tosebio. Oke, Tosibio. Status saya single mom. Oke, luar biasa, kita tepuk tangan dulu buat Sis Christine. Kemudian ada Sis Giana Nelly, silahkan. Ya, shalom semua, Shalom. nama saya Nelly dan biasa dipanggil Nelly. Saya tinggal di Tambora, Jembatan Besi juga, tapi paroki saya di Kampung Duri, Damai Kristus. Status? Boleh? Status saya masih single saja. Yeah. Thank you. Sekarang kita ke Bro Dionysius Charlie. Aku panggil bro aja ya biar masih muda ya. Oke. Oke, silakan. Siap. Ya, nama saya Dionysius Charlie, tadi udah disebutkan. Yes. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Selamat malam. Status single dad, anak 3. Kemudian tinggal di daerah Petojo. Berarti Ya parokinya ya BHK ya. BHK. Berarti kita di sini ada 2 orang yang bukan dari paroki sini ya. Boleh nggak kita tanya sebentar sebelum kita mulai ya? Bagaimana sih bisa ada di tempat ini? Boleh sharing pengalamannya mulai dari Sis Nelly, kenapa bisa ada di sini gitu? Saya diajak sama itu Cai Cuncun sama sosok saya. Soalnya sosok saya dulu juga sering diajak Cai Cuncun ke PD sini dan selalu ngajak gitu. Dan akhirnya saya datang dan saya ngerasain damai sukacita di PD sini. Ya, puji nama Tuhan. Kalau Sis Christine sendiri bagaimana? Saya diajak sama Christine juga, Oke. Oke. kembaran saya. Oke. Jadi diajak juga, setelah diajak sama Christine di sini, terus Cilili juga dia yang paling getol. Luar biasa. Luar biasa dia untuk gembala domba. Oke. Kemudian dengan Bro Charlie kenapa bisa ada di sini? Kalau saya kebetulan dulu saya dibaptis di gereja ini dengan Ibu Evi. Oh. Beliau yang mengajari saya untuk belajar agama, kemudian dibaptis. Setelah itu memang saya pindah paroki. Ya cukup lama, sekitar mungkin hampir 20 tahun lebih ya. Dan terakhir nggak tahu kenapa saya kok pengen kembali ke sini lagi gitu. Akhirnya saya ikut kebaktian ke gereja dan waktu itu saya diajak oleh anggota yang ada di sini untuk ikut kegiatan ini ya apa? Spirit Ya, seminar hidup baru. seminar. Ya. Nah, SKDR. SKDR. Ya. Nah, itu saya ikut, wah luar biasa saya bilang. Di situ saya tersentuh dan ya saya merasakan sukacita dan akhirnya berlanjut sampai sekarang. Dan kita beri tepuk tangan buat teman-teman semua di sini yang sudah boleh menjadi angel-angel buat teman-teman kita semua.
Oke, dan saya tahu di sini teman-teman semua juga sudah mulai melayani ya di tempat ini ya. Tanpa panjang lebar, saat ini malam ini tema kita adalah Yesus penolong yang setia. Dan di sini kita boleh nggak mendengarkan sharing-sharingnya, apa yang pernah dialami dan apa yang dirasakan, ada momen-momen tertentu yang begitu berharga dan bernilai, sehingga juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Boleh di-sharingkan, mulai dari Sis Christine, silahkan. Saya itu single mom ya dengan 2 anak, cewek sama cowok. Sekarang sih udah besar ya. Pada waktu dulu itu saya pisah, itu mantan itu Buddha, saya Katolik. Jadi saya sempat tidak ke gereja ya beberapa lama. Dan saya setelah pisah, saya membawa 2 anak kembali ke rumah mama. Dan saya harus menyekolahkan anak-anak saya. Pada saat itu saya jobless, kagak ada kerjaan. Jadi bisa dibilang saya minus, nggak ada uang untuk menyekolahkan anak-anak saya. Yang terutama yang paling gede, baru 2 SD, dan itu pun pertengahan. Saya Desember, jadi semester 2. Saat itu saya harus menyekolahkan dekat rumah, yaitu di sekolah Ricci. Saya nggak punya uang untuk daftar dan bla bla bla. Saya menghadap pastor untuk meminta bantuan, dan pastor memberikan sejumlah uang untuk pendaftaran dan itu lunas. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Padahal saya itu sempat tidak ke gereja lagi. Dan setelah itu kepala sekolah juga memanggil saya dan dia bilang 6 bulan ke depan uang sekolah sudah lunas. Luar biasa. Itu benar-benar saya merasakan kasih Tuhan, benar-benar nyata di dalam hidup saya. Padahal saya itu sudah meninggalkan dia gitu. Ya itu Tuhan kasih cobaan untuk saya, biar saya naik level. Yes. Oke, luar biasa sharing pengalamannya. Kemudian boleh kita beralih kepada Sis Nelly. Boleh sharing kepada kita semua. Yang pastinya yang tahu fisik saya enggak sesempurna kalian semua. Yang tahu aja, yang biasa, yang sering ini, dan kaki saya ini panjang pendek ya. Ada sebelah kiri ini agak pendek dan agak kecil. Emang dari dulu, dan kalau dari dokter bilang saya adalah dari lahir, dan juga kalau dari mama saya bilang saya pernah jatuh pas waktu saya kecil, berapa bulan gitu ya. Dan singkat cerita pertumbuhan makin gede, dan di waktu 20-an tahun ke atas itu saya udah merasakan udah mulai agak nyeri, sakit, suka lemes gitu. Lemes, ada kalanya dia akan lemes kakinya gitu. Jadi nggak bisa jalan, nggak bisa jogging terlalu jauh, dan jalan terlalu jauh juga akan ngerasa capek. Dan berjalan dengan waktu, saya ngerasa saya udah di Jakarta di sini, dan saya kan kerjanya juga lumayan full dan sering duduk ya. Jadi dari sana saya merasakan sakitnya itu minta ampun sampai ke tulang-tulang gitu. Sampai saya udah nggak bisa berkata apa-apa, cuman terkelentang gitu doang. Saya baru ngerasa enak dan nyaman. Udah setiap hari seperti itu. Dan ada suatu ketika di tahun 2023 ini, baru-baru ya, termasuk baru banget, saya sampai benar-benar sakit sekali, nggak bisa saya nahan sakit itu, dan saya nangis. Dan dari situ sebenarnya saya emang di hari itu emang setiap hari kan udah mulai membaca
firman Tuhan ya. Dan saat itu saya nggak tahu kenapa juga saya sekali baca itu adalah di Mazmur 38 yang judulnya itu doa kepada orang sakit ya kalau nggak salah. Dari sana saya sambil bercucur air mata, saya doa aja. Awalnya saya juga nggak tahu saya doa judulnya itu, dan saya cuman baca sampai selesainya badan saya udah nggak sakit, sampai saya sampai kelentang gitu, dan sambil kan cucur air mata dan saya cuman baca dan sampai selesai. Dari situ juga Tuhan menjawab doa saya, udah nggak sakit sampai ke tulang-tulangnya sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan benar-benar sangat baik dan dia sangat nyata di dalam hidup setiap kita, bukan cuma saya pribadi tapi kita semua yang di sini. Amin. Luar biasa. Kesaksian yang begitu luar biasa kita boleh mendengarkan ya. Kadang-kadang kita juga pernah mengalami sesuatu kesesakan yang masalahnya mungkin kita merasa aduh paling berat gitu. Tetapi kita percaya pada saat kita mendengarkan sharing-sharing ini kita mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Oke, kita lanjutkan kepada Bro Charlie untuk sharing kesaksiannya, silakan. Ya, makasih. Saya mau sharing, ada sewaktu saya kecil, mungkin usia saya antara SD atau SMP gitu. Saya dulu lagi kecil langganan sakit DB. DB ada langganan ya? Saya DB itu mungkin ada 3 atau 4 kali. Oke. Dan waktunya dalam rentang kurang dari 1 tahun. Oke. Saya juga nggak tahu kok gampang sekali kena DB gitu. Tapi ada yang menarik suatu ketika saya sakit DB kemudian harus dirawat. Karena panas saya nggak turun-turun, bertahan di 40. Sudah minum Tempra, Panadol, nggak turun-turun. Orang tua saya juga udah mulai panik, kok nggak turun-turun ya. Tapi akhirnya ya saya juga tidur nggak nyenyak ya suatu hari itu di rumah sakit. Dan saya berdoa pada saat itu. Saya berdoa, doa Bapa kami, dan saya juga berdoa, Tuhan tolong sembuhkan penyakit saya. Karena saya percaya hanya dalam nama-Mu semua akan dipulihkan. Amin. Setelah selesai saya berdoa, selang berapa menit saya keluar keringat dingin. Keringat basah baju saya. Terus saya panggil orang tua saya panggil mami saya bajunya basah. Saya keringat terus nih. Saya minta ganti baju, takut masuk angin. Ketika ganti baju, kok badan saya seperti lebih enak ya. Coba diukur. Dan puji Tuhan tensinya turun 38,5. Dan itu hanya hitungan mungkin di bawah 1 jam. Saya dari situ merasa Tuhan itu luar biasa ya. Ya, walaupun saya pada saat kecil itu jujur saya jarang ke gereja karena orang tua saya Buddha. Tapi sekolah saya Kristen. Tapi iman saya sudah ada memang dari kecil. Saya belajar Alkitab, saya berdoa. Oke, itu sharing saya yang pertama. Yang kedua yang belum lama ini, Paskah kemarin saya ajak anak saya ke gereja kebetulan di Bogor. Nah kebetulan kan kalau misa Paskah Trisuci itu, Tri Hari Suci itu kan mulainya sore waktunya. Ya kebanyakan saya ikutnya sore. Nah satu hari itu yang hari Kamis kalau nggak salah, Kamis putih ya. Pulang dari gereja sekitar jam 6, anak saya ikut yang kecil sama saya ada 2 orang kebetulan kembar. Kita pergi makan, saya tanya anak saya mau makan di mana? Oh di restoran A, karena itu restoran favoritnya anak saya.
Oke, kita ke sana. Cuman saya bilang, namanya si Kathleen, kamu jangan terlalu berharap ya. Karena sekarang ini kan lagi puasa. Sore itu biasanya rame. Ya, restoran tuh penuh. Oh ya udah, oke. Kita pergi, sampailah di restoran itu kurang lebih jam 7. Ketika sampai di restoran itu, tukang parkir menanya, "Pak, maaf, sudah ada booking?" Saya bengong. "Oh belum," saya bilang, "saya belum booking." "Wah penuh Pak, nggak bisa. Ini semua yang parkir ini bookingan semua." Wah, saya bilang gimana ya? Saya bilang anak saya, "Wah nggak bisa nih, ini booking semua." Mereka jauh-jauh hari. Kita coba cari restoran lain yang alternatif. Kita jalan dulu. Oke, kita jalan. Kita cari restoran lain terdekat. Yang anak saya juga kebetulan mau. Kita coba di sana. Sama, penuh juga. Full book, lebih rame lagi. Wah gimana? Akhirnya saya bilang udah kita balik lagi yang pertama deh. Kita tungguin aja. Akhirnya sudah, kita balik lagi. Kita tungguin. Hampir 1 jam. Jam 8 lewat seperempat anak saya bilang, "Pi, saya lapar." Itu biskuit udah habis tuh buat cemil selama menunggu. Waduh gimana ya. Saya bilang sama tukang parkir, "Pak boleh nggak saya izin, saya mau masuk ke dalam ketemu dengan pihak restoran, dengan manajer." Ya saya untung-untungan aja ya, barangkali masih ini. Saya masuk, saya ketemu dengan salah seorang pelayan, saya bilang, "Bu maaf, masih ada tempat yang kosong nggak? Saya berdiri juga nggak apa-apa, karena anak saya lapar dan saya kebetulan juga ada sakit mah. Jadi nggak apa-apa, saya berdiri juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa makan, anak saya juga bisa makan." Akhirnya pelayan ini masuk ke dalam, dia ngobrol sama mungkin atasan atau gimana, terus nggak lama dia keluar. "Pak, kalau nggak keberatan itu di ujung ada itu Pak meja, Bapak bisa duduk." Wah saya bilang, "Boleh nggak masalah," saya bilang, "saya mau." Akhirnya saya turun ke bawah, saya panggil anak saya yang nunggu di mobil untuk ke atas. Dan akhirnya kita pesan makan dan akhirnya bisa makan. Itu hari pertama. Jadi saya sebelumnya juga berdoa dalam hati, "Tuhan tolong berikan saya yang terbaik, juga anak saya." Dan puji Tuhan akhirnya Tuhan menunjukkan diperbolehkan untuk makan di tempat itu. Dan ini bukan hanya sekali. Selama 2 hari saya makan di Bogor dan ke gereja sore, kondisinya sama. Semua restoran penuh dan kebetulan anak saya pilihnya yang favorit. Dan puji Tuhan kita bisa makan pada waktu itu. Jadi saya merasa berterima kasih sekali ya bahwa Tuhan itu menyertai saya di setiap saat. Yes, amin. Ketika kondisi yang sederhana maupun kondisi yang berat. Ya. Nah dari situ saya juga menyampaikan ke anak saya, ini adalah penyertaan Tuhan. Kamu ikut sendiri, kamu lihat sendiri bagaimana situasi restoran penuh seperti itu tapi kita masih bisa makan tanpa harus booking. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya, luar biasa ya. Mungkin sharing hanya sederhana, tetapi dari sederhana-sederhana itu dalam setiap momen apa yang kita lakukan, apa yang kita alami, ada penyertaan Tuhan. Dan kalau kita memohon kepada Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan pasti hadir. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan beberapa sharing pada malam hari ini yang sungguh luar biasa. Hari ini juga sebenarnya challenge buat saya ya, kayak tadi pagi itu saya benar-benar batuk terus. Dan antara galau juga bagaimana nih Tuhan saya mau melayani nanti malam. Terus terang saya sudah lama tidak melayani di tempat ini. Tetapi ada satu kerinduan yang juga boleh Tuhan berikan buat saya pada malam hari ini. Dan saya juga boleh memenangkan pertarungan dalam hati saya untuk saya tetap maju dan hadir pada malam hari ini. Puji nama Tuhan.
Kita lanjut lagi ya, dengar sedikit cerita-cerita. Mumpung lagi di sini gitu. Kita bisa boleh tanya-tanya. Kalau tidak salah di sini Sis Christine, Sis Nelly dan Bro Charlie juga sudah melayani di tempat ini, betul? Betul. Ya, boleh nggak sedikit sharing apa yang dialami? Kenapa sih mau melayani di tempat ini? Apa yang didapatkan di tempat ini sehingga mau melayani di tempat ini? Ataupun pelayanan apa yang saat ini dijalani? Silakan dari Sis Nelly. Yang pastinya saya datang 2 bulan atau enggak 3 bulan ya, kemudian habis itu sebenarnya disuruh tugas saja gitu. Saya mah orangnya nurut-nurut aja gitu. Saya ngerasa enak ya, apa sih, kadang kita juga ngerasa ya, apa sih kalau udah datang ke PD lihat teman-teman bilang shalom shalom, kita kan suka ya. Kalau saya pribadi saya seneng gitu, seneng lihat teman-teman melayani, saya juga pengen cemplung untuk melayani gitu. Jadi dari hati aja. Habis itu dan selalu ada aja gitu, kadangkala biarpun saya pas saya tugas nggak keburu hadir, tapi teman-teman juga selalu kasih saya kesempatan untuk melayani Tuhan. Yes, amin. Sekarang boleh kita dengerin sedikit dari Sis Christine CS. Saya pelayanan di sini mendapatkan damai sukacita yang pastinya. Amin. Dan dapat teman yang banyak. Yes. Nih teman-teman Laskar. Saya di sini udah setahun lebih kayaknya. Pas saya di sini saya ingatnya tuh pas ulang tahun yang sebelumnya ya, bukan kemarin, tahun lalu. Jadi udah setahun lebih. Jadi saya juga bertugas jadi aser, saya jadi hostnya Abah. Puji Tuhan, dipakai Tuhan. Kita tepuk tangan. Kalau dari Bro Charlie sendiri apa yang sudah ada di dalam kegiatan-kegiatan PD ini? Ya, saya kebetulan diminta bantuan untuk bantu beberes. Oke, Ya, bantu perlengkapan. beberes, perlengkapan. Ya, dan saya cukup happy ya ketika itu nggak tahu ada sukacita gitu. Ya, walaupun pekerjaan sederhana, tetapi ada sukacita. Dan saya juga udah bergabung di ABA juga Kombas. Oke. Ya, di ABA ini jadi saya membuat saya jadi konsisten untuk mempelajari firman Tuhan. Yang sebelumnya saya firman Tuhan, Alkitab, saya sering dengar, saya tahu, tapi malas buka. Tapi dengan adanya saya gabung di ABA, saya selalu diingatkan gitu. Yes. Dan setelah beberapa kali saya ikuti, itu menjadi satu kebiasaan ya. Jadi semacam kerinduan gitu. Kalau saya nggak baca kok kayaknya ada yang kurang, ada yang ya nggak lengkap gitu. Ya dan memang itu bagus sekali ya ketika ada firman yang indah, yang bagus, itu sangat menguatkan iman kita. Ya, jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, kalau yang belum bergabung ABA boleh bergabung ke ABA. Ya, karena kita dalam kehidupan sehari-hari yang namanya masalah tidak pernah selesai. Ya, dan terkadang saya pernah mengalami ada satu masalah yang saya alami dalam kehidupan. Dan itu dijawab di firman Amin. Alkitab. Itu tidak saya cari. Itu tadi seperti sis ini ya, membaca itu keluar dengan sendirinya. Saya juga sampai kaget. Kok saya bisa dapat seperti ini gitu. Itu ya Luar biasa. jawaban dari Tuhan deh. Kita ya, beri kita kemuliaan. nggak tahu. Tepuk Ya, tangan buat mungkin Tuhan itu kita aja. Yesus Kristus, sungguh luar biasa ya untuk membaca firman itu ya untuk Abah. Saya di sini mumpung lagi baca ngomong Abah ya. Saya mau tanya, di tempat ini teman-teman siapa yang ikut Abah silahkan berdiri. Yang udah ikut Abah. Siapa yang ikut baca Abah berdiri? Berdiri aja yang sudah ikut baca Abah. Berdiri aja. Siapa peserta Abah? Siapa peserta Abah? Silakan berdiri. Ada lagi yang ikut baca Abah? Ikut baca Abah.
Buat teman-teman yang berdiri, tolong tengok ke kiri dan ke kanan. Siapa yang belum ikut? Ayo ikut. Teman kita di sini ada Sis Ula. Ula silakan. Nah di belakang, silakan mendaftar kepada Sis Ula. Itu sungguh luar biasa membaca firman. Baca firman setiap hari. Sedikit boleh ya saya sharing sedikit juga nih. Untuk men-sharingkan juga. Pertama kali saya ikut Aba baca Alkitab, saya terus terang bukan di grup ini ya. Tetapi waktu itu saya baca 5 pasal 1 hari. Karena buat saya itu suatu kerinduan, maaf saya sungguh minta maaf dulu sebelumnya. Kalau Katolik itu saya baca itu adalah renungan harian yang bacanya kadang-kadang muternya itu lagi. Banyak firman-firman tuh yang tidak terbaca dan terlewat. Dengan saya baca firman yang konsisten dari awal dari Matius sampai ke Wahyu, terus dari Kejadian sampai Maliaki dan ada tambahannya lagi di Deuteronomika, itu benar-benar luar biasa. Banyak satu hal yang kita tidak pernah tahu, ternyata ada ini ya, ada ini. Gitu. Terus terang saya juga diajak Sis Christine juga di sini untuk ngajak saya, Yen baca Alkitab yuk di sini bergabung. Saya sih ikut wae lah, ikut daftar aja lah. Baca, ngerti nggak ngerti baca aja dulu. Tapi dengan seiringnya waktu seperti tadi kata Bro Charlie, ada satu kerinduan kalau kita nggak baca. Gitu. Dan banyak juga memang jawaban-jawaban dalam hidup kita tuh dapat jawabannya di dalam firman. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum baca, belum daftar, kenapa kita ngajak di Aba? Karena Aba itu komunitasnya di dalam WhatsApp, di grup WhatsApp, nanti didaftarkan di WhatsApp, dan itu nanti hostnya itu Sis Ula akan memberikan firmannya setiap hari. Setiap hari itu beliau akan kasih nih yang dibaca ini, yang dibaca ini. Jadi kita tinggal seperti baca kiriman WA aja, tetapi itu firman Tuhan. Satu pasal gitu, 2 pasal ya kita baca ya. 2 pasal kalau sudah selesai tinggal kasih aja jempol, teng gitu. Artinya sudah selesai baca. Dan kita juga kalau ada di grup itu kadang kita keingetan belum ngasih jempol nih, buru-buru deh baca gitu. Maksudnya ayo kita baca. Jadi kita punya konsisten dan ada pemicu dari teman-teman kita yang baca gitu. Jadi baca sendiri itu dengan baca sama-sama jauh lebih enak juga baca sama-sama. Bacanya sih sendiri-sendiri di tempat masing-masing, tapi karena kita ada grupnya jadi semangat. Oke, bagi semuanya tuh di belakang tuh ada Sis Ula, udah senyum-senyum aja. Jangan lupa daftar kepada beliau. Bacaan apapun hari ini mulainya lanjut aja, ikut aja. Oke, kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan, kita beri sorak-sorai buat nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua untuk ya. Oke, silahkan ada mau tambahan. Sorry, tadi ada satu lagi. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu tertarik dengan Aba, ada baiknya ikut Kombas juga nanti. Tuh, mana Kombas, kepala Kombas, silahkan berdiri Bro Riyadi. Karena ini satu paket. Silahkan Bro Riyadi, nah daftar pada Bro Riyadi. Sis Ula sih daftarnya, beliau yang akan memberikan sharing firmannya. Jadi terkadang kita baca firman Tuhan jujur saya banyak gak ngertinya Bapak Ibu. Saya juga sampai kadang nanya ke Bro Riyadi, ini artinya maksudnya apa gitu. Yes. Ya, tapi dengan sabar dan baik hati dijelaskan oleh Bro Riyadi. Ya, jadi komplit kan? Jadi teman-teman nggak perlu ragu untuk bertanya atau apa, karena di dalam firman Tuhan itu kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami dengan hal dunia gitu. Kadang berbeda. Ya, kalau kita berpikir dunia nangkepnya bisa salah gitu. Makanya ya saya minta petunjuk juga gitu. Ini maksudnya apa ya? Kok seperti ini gitu. Ya mungkin itu aja Bu. Oke. Makasih. Kekayaan karismatik Bunda Hati Kudus ini sungguh banyak ya, pelayanan-pelayanannya. Ada kur bersama dengan siapa? Sisonya, juga dengan Sis Wiwit yang selalu ada di dalam pujian. Terus kemudian ada Sis Ula dan juga untuk Asher dengan Sis dan teman-teman. Dan semuanya itu benar-benar kekayaan kita yang sayang kalau kita nggak nyemplung lebih dalam untuk melayani Tuhan atau dalam kegiatan-kegiatannya. Buat kita makin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih buat semuanya untuk waktunya pada malam hari ini. Saya mau kasih ada satu ayat bagi Bapak Ibu saat ini yang sedang mengalami suatu masalah pencobaan. Seperti tadi kita percaya pertolongan Tuhan yang begitu setia. Pencobaan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah adalah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan percaya selalu firman Tuhan yang selalu menjadi penolong dan juga menjadi pelita di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali, saya serahkan kembali Sis Witi. Terima kasih Sis Yeni, Sis Nelly, Sis Christine dan Bro Charlie yang malam hari ini buat saya pribadi sungguh-sungguh memberikan reminder lagi bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Dan setiap sharing yang disampaikan pasti memberikan kekuatan yang baru untuk kita semua. Berapa banyak yang merasa diberkati Tuhan melalui sharing teman-teman kita malam hari ini. Ada nggak yang mau jadi saksi berikutnya? Adakah yang mau menjadi saksi seperti teman-teman ini untuk berikutnya bercerita mengenai pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja. Ada yang mau bersaksi? Oh, di belakang ada yang mau bersaksi, silakan Pak, boleh maju ke depan. Pasti ada lagi Tuhan mau sampaikan ke kita kalau ada yang bersaksi. Silakan Bapak. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Bapak yang ganteng satu ini. Ternyata Tuhan tambahin satu lagi yang ganteng pada malam hari ini. Oke, Bapak boleh perkenalkan diri dulu, dari mana, bagaimana bisa berada di sini, silakan. Terima kasih, Shalom, selamat malam. Nama saya Edi, sebenarnya saya bukan paroki sini, saya paroki Cirebon. Cuman saya kerja di sini. Sebelum COVID, saya sering ikut di sini, kegiatan pendalaman iman di sini gitu ya. Pas COVID kan berhenti ya, jadi ini dan malam ini yang pertama kali lagi saya ikut di sini. Ya, saya ingin sharing sedikit aja bahwa sekarang kan bulan Bunda Maria ya, gitu ya. Beberapa bulan yang lalu istri saya tuh sering merengek atau meminta saya ke Gua Maria. Karena saya kan tinggal di Cirebon, Gua Marianya kan di Kuningan. Jadi nggak terlalu jauh gitu kan. Cuman karena satu lain hal, saya nggak bisa nganter. Pernah satu kali pada saat lebaran terus kita sampai ribut. Karena dia maksa pengen berangkat ke Gua Maria. Sedangkan kalau pas lebaran itu Cirebon ke Kuningan yang tadinya 45 menit atau setengah jam, itu bisa 2 jam, 3 jam. Bahkan macet total, ya kan. Nah itu sampai ribut gitu kan. Nah terus terakhir 3 minggu yang lalu dia ngomong lagi, akhirnya yaudah kita berangkat gitu kan. Kita berangkat, nah kebetulan pada saat-saat ini saya sedang ada masalah. Ya kan salah satu kalau nggak salah di bacaan Alkitab itu ada kebimbangan itu jalan dosa ya atau apa gitu ya, saya lupa itu. Nah itu saya banyak kebimbangan tuh. Wah saya benar-benar stres gitu ya. Sampai bingung apa segala macem, doa novena apa segala macem, tapi itu tidak bimbangnya nggak hilang. Ya keraguan saya nggak hilang gitu kan. Bahwa kan banyak pertanyaan, ini Tuhan mau bantu saya atau enggak gitu ya, apa gitu. Nah akhirnya saya ikut istri saya, mengantar istri saya ke sana. Cuman di Gua Maria kita tidak ikut jalan salib. Tapi kita langsung jalan yang ada kalau di Gua Maria di Kuningan itu memang ada jalan turun ya. Nah kita biasanya suka naik langsung. Gitu naik langsung kita berdua di Gua Marianya di situ. Nah, ada satu hal yang menarik, saya datang ke sana, saya pasang lilin, kemudian dengan anak saya yang paling kecil itu kan lilin-lilinnya karena anginnya besar itu kan mati. Saya hidupin satu-satu gitu kan. Nah anak saya nanya, "Pih kenapa sih dihidupin lagi, kan udah lilinnya mati?" Saya bilang ini kan lilin ini adalah harapan orang. Kalau mati kita nyalain lagi supaya harapan itu timbul lagi gitu kan. Nah, jadi saya sama anak kecil saya tuh nyalain lagi semua, selesai itu. Terus saya di situ kan ada air ya, air gunung situ. Ya saya cuci muka, terus saya berdoa. Tanpa sadar ya, saya baru ngehnya itu setelah saya turun ke bawah. Kita beli oleh-oleh apa-apa. Terus saya situ inget, loh bimbang saya tuh hilang. Tidak ada gitu. Jadi
sampai sekarang ini masalah saya belum selesai ya. Saya masih ada masalah. Tapi saya sudah tidak ada kebimbangan. Ya, yang dulu itu kebimbangan saya tuh menghantui gitu. Benar-benar gitu saya nggak bisa tidur, bangun tidur nongol lagi, ya mau tidur jam 3 subuh, jam 2 subuh bangun, ya kan gitu kan. Nah sekarang ada masih memang kebimbangan itu, tapi setelah saya itu merasa bahwa hilang gitu bimbang itu ya. Nah saya itu mohon maaf nih pengakuan dosa juga. Saya kalau ke Gua Maria sebelum-sebelumnya saya tidak mengharapkan yang banyak. Ya, hanya mengantar istri berdoa, selesai pulang, gitu kan. Jalan salib juga begitu, saya hanya istilahnya ya penghormatan lah ya kepada Tuhan Yesus yang telah menderita ini. Jadi tidak ada sesuatu yang saya harapkan dari pengalaman apa batinnya atau apa gitu. Tapi kemarin itu saya benar-benar loh, oh iya ya, bimbang saya ini hilang gitu. Ya kan? Sesuatu yang yang saya baru ngeh gitu ya bahwa saya punya iman ternyata, ya kan. Nah itu kebetulan beberapa waktu yang lalu saya nonton film nih, ada satu film, mungkin juga bapak-bapak di sini atau ibu-ibu atau yang muda udah pernah nonton film, ada 2 film sebenarnya. Satu film, ini film Amerika ya, yang katanya kalau film Amerika kan nggak ada moralnya apa gitu ya. Tapi di sini ada yang menarik gitu, satu judulnya Young Sheldon, satunya Three Body Problem. Kalau yang Sheldon itu cerita seorang anak yang jenius, mamanya seorang yang rajin ke gereja. Jadi sering bentrok kan antara yang logika dengan iman. Nah suatu saat mamanya merasa dia ada keraguan iman gitu kan. Tapi anaknya ini yang cerita gitu. Dia nanya, Mama ada keraguan iman ya? Mama sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan Yesus gitu kan. Terus si anaknya malah cerita bahwa sebenarnya kalau dunia itu kan bisa ada karena ada daya magnet ya antara bumi dan bulan gitu kan. Nah, dia bilang kalau satu saat bulan itu daya magnetnya berkurang, ya bumi ini akan kacau katanya gitu kan. Tapi Tuhan ternyata tidak. Ya, dia jagain tetap sama. Sedangkan ini sudah berlaku jutaan tahun kan. Gitu. Nah itu saya bilang, saya dapat ini, iya ternyata iman itu bisa diterjemahkan secara secara ilmiah gitu ya kan. Nah satu lagi film yang sekarang baru ada itu Three Body Problem. Itu saya juga baru ngeh gitu kan bahwa ternyata Tuhan itu memang sangat berkuasa, sangat real adanya gitu ya. Yaitu sama seperti tadi bahwa dunia itu kan kita harus akui bahwa bumi itu bulat. Ya kan? Jadi tidak ada datar apa-apa segala macam bahwa bumi itu bulat. Ya kan? Mengelilingi matahari. Dan selain itu kan ada Mars, ada apa gitu ya. Nah kalau satu titik ketika bumi, bulan dan Mars itu ada di satu jarak yang paling dekat. Ya, itu daya magnetnya akan saling mengontrol kan. Nah kalau bulan itu lepas dari jalurnya, pindah ke Mars, ya, yang ada kiamat di Indonesia. Ya, semua ini kita kacau gitu kan. Tapi ternyata tidak. Tuhan menjaga tetap ada di jalurnya masing-masing gitu. Ya kan? Itu satu yang pengalaman yang enggak pengalaman yang tidak disengaja ya, tapi ketemu gitu ya. Yang bukan bacaan dari Alkitab, bukan ini, bahkan itu mungkin yang bikin filmnya pun pasti tidak membuat khusus untuk supaya iman kita kuat atau apa, karena saya yakin orang Amerika nggak berpikir seperti itu ya. Tapi bagi saya, oh iya, ternyata iman itu ada, ya kan? Jadi bisa dibuktikan juga dengan ketika saya berangkat ke Gua Maria, saya tidak mengharapkan apa-apa. Pulang saya mendapatkan sesuatu berkat dari Tuhan bahwa kebimbangan saya hilang, diangkat gitu. Demikian, terima kasih. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Jadi jangan lupa berkunjung ke Gua Maria Kuningan di Cisantana. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, minggu depan datang kembali.
dan bersama-sama bersekutu dengan kita semua yang ada di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu teman-teman semua semakin diteguhkan dengan kesaksian-kesaksian dari sahabat-sahabat kita yang pada malam hari ini ada di antara kita. Dan apapun masalah kita, apapun persoalan kita yang datang silih berganti, kita mau terus cinta Yesus. Amin. Setuju? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian kita arahkan tangan kita supaya setiap wujud-wujud doa ini kita semua tidak tahu apa yang tertulis, siapa yang menulis. Tapi kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan dan kita sepakat maka Tuhan mendengarkan. Saya mau melihat hari ini yang Tuhan boleh tambahkan. Pertama kali hadir di dalam persekutuan doa boleh bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir di dalam persekutuan doa ini. Selamat datang Ibu. Ada lagi? Ada lagi? Nah ini sebagai tanda kasih tim akan memberikan sesuatu yang bisa dikenang untuk Ibu yang baru pertama kali hadir. Dan tetap diundang untuk hadir minggu depan. Tuhan Bapa yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk sharing iman sahabat-sahabat kami pada malam hari ini. Tidak ada yang kebetulan saat Engkau memilih mereka Tuhan, karena mereka adalah perpanjangan tangan-Mu untuk menceritakan betapa ajaib dan dahsyat Engkau di dalam kehidupan kami, terlebih di dalam kehidupan sahabat-sahabat kami.